Pengalaman Ustadz sendiri nih sebagai ketua, itu kan orang yang sangat berpengaruh begitu. Pernah nggak mengalami gangguan-gangguan secara fisik begitu, Ustadz? Entah itu seperti persekusi, atau mungkin teror, atau mungkin langsung secara fisik, atau bagaimana, Ustadz? Boleh di... Jadi selama perjalanan dakwah yang saya rasakan sampai hari ini, amanah yang pernah ada pada diri saya dalam pergerakan ini, itu pernah ada di tahun 2013 ya. 2013. Itu waktu itu masih menjadi ketua FPI. Ketua FPI Provinsi Riau. Nah, memang dalam dakwah ini pasti sebagai jalannya kita akan dihadapkan dengan tantangan. Kita dihadapkan dengan ujian, dihadapkan banyaknya kerikil-kerikil di depan kita untuk menguji apakah kita itu siap dan istiqomah di dalam menjalankan misi dakwah ini, menjalankan tugas dari dakwah ini. Nah, kalau dikatakan risiko perjuangan itu pasti akan kita rasakan. Bentuknya mungkin berbeda-beda, ada yang kasar, ada yang halus, kan begitu. Nah, saya dulu 2013 itu pernah mengalami banyak sekali intimidasi dari perbuatan teror ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, karena kita kan berjuang dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, khusus di Riau ini, ya kan. Tapi itu kita anggap inilah bagian, karena yang kita lakukan ini belum seberapa kalau dibandingkan dengan para guru-guru kita, para ulama kita yang lain, ya kan. Karena Sunnatullah dakwah itu kan sudah menjadi sebuah peristiwa yang terus berjalan dari hambatan, tantangan, ujian itu juga, ini juga dirasakan oleh Nabi kita pada saat itu, kan begitu. Jadi ini bukan sesuatu yang harus kita takutkan, artinya jangan sampai ini menjadi sesuatu yang membuat kita lemah, enggak. Nah, jadi 2013 itulah saya diteror, diancam. Pernah juga 2016 saya itu dibuntutin, ada percobaan. Kalau informasinya mungkin ada percobaan pembunuhan itu. Ya, karena waktu itu saya dibuntutin di tengah malam, tapi akhirnya juga selamat juga dengan orang-orang yang tidak dikenal ya, mengikuti saya. Sempat kendaraan saya itu digores pakai pisau karena mobil itu sudah dikepungnya waktu itu, dibuntutin dari kiri kanan. Tapi akhirnya kita bisa menghindar dari dua orang kendaraan. Mobil digores pakai pisau, Ustaz, dari kepung ya? Ya, karena saya dibuntutin. Yang satu ada sebelah kanan, satu sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu waktu itu kan meminta kita untuk berhenti. Tapi saya di mobil itu ada bertiga. Akhirnya dia gores dinding mobil gitu, yang saya pakai itu kan. Akhirnya saya minta sama supir ya. Nah, itu bagian. Nah, belum lagi intimidasi yang lain. Ya, karena kita ini kan menghadapi pertarungan. Jadi kan sudah menjadi juga keniscayaan antara yang hak itu akan bertemu dengan yang batil kan. Nah, jadi makanya itu hal yang biasa lah kalau menurut saya. Yang penting kita tetap istiqomah, ya kan. Kalau kita nggak siap, ya gimana kita mau berjuang kan gitu. Kalau kita nggak siap kan, kalau takut juga nggak berjuang kita juga mati. Di rumah pun juga mati, nggak berjuang kita juga mati kan. Jadi begitu. Sayang dong, nggak berjuang tapi mati juga. Mati juga. Nah, itu tantangannya. Bagus berjuang tapi matinya mati berjuang. Mati berjuang. Nah, itu pilihan jadi yang harus kita pikirkan kan. Jadi cara Ustadz dengan ujian-ujian, teror-teror, bahkan sampai ke ancaman pembunuhan, jelas ancaman pembunuhannya dibuntuti juga, digores dengan pisau begitu mobilnya. Jadi ketika Ustadz mendapatkan ujian itu, Ustadz langsung ingat perjuangan ulama terdahulu dan nabi-nabi juga. Iya, karena yang kita rasakan ini juga belum seberapa dari perjuangan para nabi dulu. Iya, yang dirasakan ulama kita berat sekali ujian mereka. Kita belum seberapa, terus kita sudah lemah, kita sudah takut. Nah, karena ini sudah bagian dari apa yang kita lakukan hari ini. Kita dalam jalan dakwah ini akan dihadapi dengan yang seperti ini. Cobaan itu juga sesuai dengan kualitas niatnya ya. Kalau ingin berjuang tentu cobaannya sekuat perjuangan. Sekuat dari perjuangan, dan itu menjadi ininya, ketentuannya kan gitu. Jadi nggak perlu kita khawatirkan lah gitu kan.
Tapi yang penting kita hadapi tetap dengan tenang, kita hadapi tetap dengan baik, ya kan? Dan alhamdulillah sampai hari ini juga masih aman-aman juga kan. Tapi kalau proses yang lebih berat belum pernah saya. Ya kan? Secara fisik langsung kena. Secara fisik belum pernah. Nah, cuma teror, ancaman-ancaman seperti itu aja, teror, menakut-nakuti keluarga, macam-macam itu. Nah, itu sudah menjadi makanan juga, ya kan? Itu belum lagi fitnah yang lain kan? Nah, ya memang sudah bagiannya gitu. Ya, yang penting istiqomah kita. Istiqomah kuncinya kan. Nah, di situ. Oke, terus setelah 3 tahun berjalan ini, nah kan umat Islam ini ketika terjun ke politik bisa dibilang selalu kalah nih Ustaz. Dan kita sudah punya wadah PA 212. Pernah nggak terpikir PA 212 ini akan sampai menjadi sebuah partai mungkin atau gimana Ustaz? Ataukah hanya sebuah perjuangan dalam bentuk ormas saja? Atau mungkin akan berubah menjadi partai, langsung terjun ke politik, langsung menjadi penyambung lidah umat Islam langsung di kancah politik begitu? Apakah akan menjadi partai politik? Ya, partai 212 mungkin begitu. PA tidak pernah berpikir akan menjadi sebuah partai politik. Apalagi tadi latar belakangnya Ustaz bilang ada tokoh politik, tokoh publik, gubernur sudah menistakan umat Islam nih. Itu dipisahkan, peristiwanya kan dipisahkan kan, walaupun 2016 itu seorang gubernur di Jakarta itu menistakan, ini kan harus dipisahkan. Ya, berarti bukan Muslim gerakan lagi kan begitu. Bukan gerakan itu gerakan politik kan, tidak, karena kan gubernur ini kan menistakan, melecehkan surat Al-Maidah 51. Iya. Nah, maka kewajiban kita sebagai umat bersama para ulama ini ya harus menyampaikan penegakan hukumnya. Nah, itu tidak ada kaitannya di dalam di dalam bahwa gerakan itu dikomandoi oleh gerakan politik. Ya, menyampaikan penegakan hukum intinya. Kalau kemarin itu disampaikan dengan baik-baik, awalnya kan disampaikan baik-baik, tidak turun ke jalan, diingatkan, tolong proses hukum, kan ada laporan, ada penistaan, tapi kan pemerintah tidak menegakkan hukum, ya kan? Yang kita intinya adalah penegakan hukum. Kalau misalnya kemarin diproses, nanti tidak ada aksi 212 ya? Tidak ada 212. Iya. Nah, coba kita seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan masalah apa mau jadi partai, enggak, PA 212 tidak merumuskan wadah ini akan mempersiapkan menjadi partai 212, tidak. Tidak ada seperti itu. Tapi tetap kita melakukan sinerginitas, ya, dalam kepentingan umat Islam. Nah, dengan beberapa sisi yang ada di dalam organisasi-organisasi yang lain. Nah, kalau masuk ke partai politik, ya itu terserah anggotanya mau punya punya pilihan dan pandangan tersendiri, silakan, tidak dibatasin. Tetapi mereka tetap harus mengikuti pandangan yang disampaikan oleh para ulama, karena komando kita kan adalah Habib Rizik Syihab dari Kota Mekah, imam besar. Nah, jadi kalau dia mengatakan, oh ini nggak boleh ke sini, kita nggak boleh sini, ya jangan kita pilih yang ke sana, walaupun kita punya kedekatan, kita tetap mengikutinya, komandonya begitu. Nah, itu tetap harus menjaga garis mengikutnya seperti itu, karena dengan kita mengikuti arahan ulama itu, insya Allah semua perjuangan kita itu akan terlindungi, akan diberkahi kan begitu. Nah, karena ulama kan tidak mungkin akan menyesatkan kita, tidak mungkin membuat kita itu terombang-ambing. Jadi apa yang disarankan melalui pandangan yang sudah dianalisa dan dilihat, maka kita harus mengikuti dengan baik arahan itu. Ya kan, maksud saya tadi latar belakang yang muncul ini kan karena ada gubernur non-muslim yang terpilih secara demokrasi menjadi seorang gubernur non-muslim ini, menjadi seorang gubernur dan akhirnya kelewat batas menistakan agama Islam. Iya. Nah, siapa tahu dengan seperti itu PA 212 ingin menjadi partai, langsung mengusulkan kader-kadernya supaya tidak ada lagi penista agama Islam, penista ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kita berkaca di tahun kemarin nih, ya, bahwa saya lihat ini pengetahuan saya, Ustaz boleh koreksi, PA 212 merekomendasikan umat Islam untuk memilih Prabowo sebagai calon presiden.
Dan ternyata di akhir-akhirnya Prabowo itu mengkhianati umat Islam. Kan begitu bisa dibilang nih, tanda kutip, dengan mengikuti koalisinya Jokowi menjadi Menhan. Nah, menurut Ustaz sendiri lah, peristiwa Prabowo mengikuti koalisi Jokowi itu bagaimana, Ustaz? Sebagai PA 212 Riau lah begitu. Jadi kita melihat apa yang sudah berlalu ya. Jadi persaudaraan alumni itu memberikan pandangan dan dukungan politiknya kemarin itu karena mengikuti hasil dari Ijtima Ulama. Ijtima Ulama yang dilaksanakan yang pertama sampai yang keempat. Merekomendasi dari Ijtima Ulama itu menghasilkan rekomendasi untuk kepemimpinan nasional itu adalah Pak Prabowo. Bukan berarti posisi PA ini memberikan dukungan ke Pak Prabowo itu mutlak, tidak. Jadi kalau kan tadi saya bilang, karena ini kan sarana. Kalau ketika kita dalam sarana memberikan sebuah dukungan, tapi ternyata dukungan yang kita berikan di tengah jalan atau di akhir perjalanan sudah tidak bersama dengan kepentingan dan kemaslahatan umat ini, maka kita tidak punya tuntutan yang berlebihan. Artinya ya kewajiban kita kan sudah kita lakukan. Soal Prabowo mau tidak bersama kita, nggak ada urusan sama kita lagi. Artinya itu sudah selesai, ya kan? Dan kita tidak punya ada keterikatan yang mutlak. Dan tugas kita kepada umat pada saat itu ya memberikan pandangan. Ini pemimpinnya. Tapi ketika nanti ternyata hasilnya ternyata tidak yang kita harapkan, tugas kita harus menyampaikan kembali kepada umat. Bagaimana berjuang tetap ke depan. Soal Prabowo tidak perlu kita pikir lagi, udah selesai. Karena kita tidak punya keterikatan apa-apa dengan beliau. Intinya ada di situ. Nah, jadi PA kemarin itu karena adanya hasil rekomendasi Ijtima Ulama dan persaudaraan alumni termasuk ada di dalam di dalam Ijtima Ulama itu. Kalau dikatakan kecewa nggak usah? Ya kalau bicara secara manusiawi, mungkin secara pribadi-pribadi, kalau masalah kecewa ini kan hal yang biasa lah ya. Artinya ini membuat sebuah pelajaran bagi kita ke depan, ya kan, untuk mengenai sosok dari kepemimpinan itu. Nah, ini kan juga bisa menjadi catatan-catatan kita. Bisa ada yang kecewa, ada yang mungkin ya sudah selesai, nggak perlu kita urus lagi dia, ya kan. Nah, intinya kan banyak juga ulama-ulama mungkin di setiap ceramahnya kode-kodean untuk mendukung Prabowo gitu kan. Ya itu kan masing-masing mereka menerjemahkan lah ya, masing-masing umat menerjemahkan walaupun nampaknya arahnya ada ke sana, ya itu cara masing-masing lah ya kan. Kan di viral juga itu Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Pak Agim, langsung memberikan dukungannya kepada Prabowo. Tentunya ketika Prabowo tidak bersama dalam perjuangan lagi, tentu menimbulkan kekecewaan yang sangat besar. Saya kira kalau dari sisi ulama, mereka yang memang posisinya seorang ulama, kekecewaan itu tidak akan berlebihan. Ya, karena mereka ini berjuang dilandasi dengan atau didasari karena mencari ridho Allah. Karena ini kan sifatnya manusia duniawi kan. Jadi artinya kalau sudah selesai nggak sama ya sudah selesai. Nanti kita tetap terus berjuang. Artinya masih ada peluang-peluang perjuangan itu harus dilakukan kan gitu. Jadi artinya nggak perlu ada pesimis, nggak perlu ada kekecewaan yang berlebihan ya kan. Tapi kalau kecewa dalam artiannya pada saat melihat kondisi itu ya mungkin siapa saja secara manusiawi itu akan merasakan ya kan? Mungkin menanamkan dalam hati hal itu biasa dalam dunia politik, dunia demokrasi itu. Ya nggak masalah itu kalau sudah itu, biasa dikecewai. Jadi itu sesuatu yang nggak perlu kita bebankan dalam pikiran kita. Yang penting kita ke depan ini terus berjuang. Terus melakukan perbaikan-perbaikan, terus melakukan konsolidasi persatuan dan kesatuan umat. Kita harus lakukan itu terus. Lewat jalur manapun untuk kepentingan umat Islam betul, ya. untuk mungkin bisa jadi umat. Nanti
2024 umat Islam itu punya tokoh sendiri, pilihan sendiri. Bisa begitu ya? seperti itu. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan. Dari itu Ustaz, sekarang kan lagi viral nih untuk daerah NKRI di Indonesia, atau mungkin Ustaz bisa jawab khususnya di Riau misalnya, dengan isu-isu yang berkembang bahwa sekarang ini di tengah COVID ini pun TKA Cina begitu luar biasa masuk Ustaz. Memang bandara sempat ditutup tapi hanya untuk penerbangan domestik aja, tapi penerbangan luar negeri dibebaskan. Ternyata yang masuk dari luar negeri itu rata-rata TKA Cina. Sementara penduduk pribumi sendiri aja masih banyak yang pengangguran. Ya kan begitu. Ya. Bagaimana tanggapan Ustaz sendiri yang berjuang bersama masyarakat, bahkan kemarin juga tadi kata Ustaz ikut menyampaikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terkena dampak COVID ini. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang TKA Cina yang banjir ini? Ya, ini sebenarnya tugas kita bersama. Ya, tugas kita bersama, khusus kita sampaikan juga kepada pemerintah ya, berkaitan dengan tenaga kerja asing, khusus yang dari Cina ini. Dengan kondisi wabah atau COVID-19, banyak situasi yang membatasi kita. Ya kan? Nah, khusus saya mau singgung ini mengenai kita sebagai umat Islam yang sangat saya melihatnya memprihatinkan, banyak pembatasan-pembatasan dari aktivitas-aktivitas kita seperti rumah ibadah, kemudian majlis-majlis taklim lagi sudah sepi. Tapi dalam satu sisi berkaitan dengan masalah tenaga kerja asing Cina yang begitu tidak terhambat mereka masuk ke Indonesia ini. Nah, kita harus sama-sama untuk menyampaikan kepada pemerintah ini untuk meminta klarifikasi yang jelas terhadap keberadaan mereka ini. Tapi kan yang kita ketahui kan kondisi masuknya TKA ini karena ada kepentingan tertentu. Nah, ini harus kita lawan sebenarnya. Harus kita lawan ini sebenarnya. Dengan apa yang bisa kita lakukan, cara kita masing-masing. Apakah dengan tulisan, apakah kita harus menyampaikan dengan kita bertemu dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan tenaga kerja ini, ya kan? Atau membuat lapangan pekerjaan baru ya. Iya, ini harus kita lakukan. Jangan sampai tidak kita biarkan, kita diamkan, karena kan isu mengenai TKA Cina ini memang sebuah isu yang bukan isu yang biasa, ya kan? Sehingga membuat keadaan kita hari ini di negeri kita ini kan situasi yang membuat kita seperti harus waspada hari ini, ya kan? Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Nah, kita sangat tidak setuju kalau ditanya kepada saya soal TKA ini, saya memang tidak setuju, ya kan? Kenapa harus dari Cina diimpor masuk ke negeri kita untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Di negeri kita pengangguran masih tinggi, lapangan kerja juga masih sulit orang untuk mendapatkannya. Kenapa ini anak-anak bangsa yang sebenarnya mereka juga bisa dipakai, kenapa kok dibatasin sekali, ya kan? Ada apa dengan, pertanyaan kita kan, ada apa dengan tenaga kerja asing, khusus tenaga kerja asing Cina ini? Mungkin kenapa mereka dibiarkan kok dimudahkan? Jadi Gojek aja Ustaz. Iya, kenapa kok mereka itu dimudahkan, dibiarkan mereka masuk, ya kan? Bahkan ada yang mengatakan dokumennya pun juga ada jelas, yang nggak jelas, bahasa ya kan? Indonesia nggak pandai. Ya, ini kan saya lihat bahwa kita di negeri ini, di negara ini, di rezim hari ini ada kepentingan tertentu, ada kelompok-kelompok tertentu yang menjalankan misi ini. Nah, ini harus kita waspadai hari ini bersama-sama juga, ya kan? Jangan sampai nanti ini dibiarkan sehingga nanti akan menjadi persoalan baru, ya kan, yang ada di negeri kita terhadap orang-orang yang masuk ini, kan gitu. Jadi Ustadz menganalisa bahwa TKA Cina ini bukan hanya kepentingan pekerjaan saja, Bisa berarti saja. ada misi-misi yang lain. Bisa begitu. saja, bisa. Karena beberapa waktu ini sudah banyak juga di media, baik itu media sosial juga kan,
bahwa bisa jadi ini kebangkitan komunis begitu Ustaz. Bisa jadi. Apa Ustaz juga Kalau kita melihat dari banyaknya fakta-fakta di lapangan, Ya. peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan hari ini di beberapa daerah di Indonesia, ya kemungkinan itu perlu kita antisipasi, ya kan? Kehadiran dan kedatangan TKA Cina ini yang membanjiri perusahaan-perusahaan yang ada di negeri kita ini, walaupun itu mungkin perusahaan itu punya hubungan dengan pemerintah Cina, dengan investasinya di sana. Ya, karena kita kan harus melihat, ya kan, jangan sampai nanti Indonesia ini terjadi seperti negara-negara yang pernah mengalami peristiwa yang sama, seperti kayak Angola, Tibet, itu kan begitu tuh, dikirimkan tenaga kerja Cina di sana, mereka membangun jembatan, membangun jalan, membangun gedung-gedung pemerintah, kemudian bantuan diberikan, pinjaman diberikan, akhirnya nggak sanggup bayar, akhirnya pekerja tadi angkat senjata, ternyata mereka adalah tentara-tentaranya Cina. Dan ini jangan terjadi juga dengan kita. Ya kan? Yang dikhawatirkan para ulama kita hari ini dan beberapa tokoh-tokoh nasional hari ini dan masyarakat kita ini adalah berkaitan dengan itu, karena dikaitkan dengan adanya indikasi kebangkitan komunis Indonesia itu sekarang ini bukan bahaya laten lagi, memang sudah nyata bahwa kebangkitan itu sudah nyata hari ini, ya kan? Dan kita bisa saja nanti menghubungkan kehadiran TKA ini karena afiliasi antara Cina dengan kepentingan komunis Indonesia untuk saling menguatkan kan, tapi masuknya mungkin dengan tenaga kerja asing tadi, kemudian berinvestasi di Indonesia, tapi satu sisi ada kekuatan komunis yang selama ini ada di negeri kita ini yang terus bergerak di bawah tanah, kemudian untuk mengokohkan mereka ke depan, mempersiapkan misi-misi mereka, bisa saja. Berarti Ya, ada kaitan itu. sisa-sisa pejuang mereka yang 65 sudah dihabisi itu kemudian bertemu dengan komunis-komunis dari Cina lalu melakukan gerakan bawah tanah gitu. Betul. Jadi bicara kita tentang komunis ini dengan Cina ini kan sesuatu yang terus bersambung ya, karena Cina sebagai negara yang memiliki paham komunis ya yang cukup kuat di sana, kepentingannya terhadap Indonesia juga pasti ada. Nah, di Indonesia sendiri sejarah dengan PKI ini kan juga sesuatu yang sampai hari ini menjadi sebuah Polemik besar, catatan yang belum selesai ya. karena keturunan orang-orang PKI dulu di Indonesia ini kan sekarang udah tumbuh dan mereka sudah masuk kok di sistem. Sudah banyak buat buku juga, Sudah bangga menjadi ada anak PKI. iya, jadi mereka masuk ke DPR RI, masuk ke legislatif, ada di lingkaran eksekutif, ada di lingkaran yudikatif. Jadi di aparat juga bisa Sudah jadi ada Ustaz. masuk. Jadi mereka ini sudah memainkan Luar peran biasa. itu. Dan kita kan bisa kita rasakan sekarang ini peristiwa yang kita alami ya tentang penegakan hukum, tentang situasi sepertinya kita ini diadu domba, kita ini sepertinya sedang dibenturkan, kita ini ada skenario yang kita rasakan hari ini bagaimana pergerakan umat Islam itu dipersempit. Nah, sebenarnya kan yang nggak suka dengan kita ini kan hanya komunis, yang nggak suka dengan para ulama itu kan hanya komunis. Nah, kita yakin kebangkitan komunis ini harus kita waspadai dengan. Nah, untuk wilayah Riau kira-kira potensi itu ada nggak Ustaz? Entah Tentu itu ada lah. TKA Cina yang Ustaz bilang tadi bisa jadi membawa paham komunis bertemu dengan komunis yang udah pernah ada di Indonesia itu sendiri. Lalu bagaimana dengan Jadi dia Riau, Mas? bukan masalah TKA bertemu dengan komunis Indonesia, bukan itu intinya. Tapi kalau di dalam misi mereka itu, ya kan, kepentingan Cina terhadap gerakan yang bisa bersama dengan dia mungkin komunis Indonesia ini dengan sesuatu yang mau mereka rencanakan terhadap Indonesia ini, itu sudah mereka persiapkan jauh-jauhnya. Jadi kalau untuk di Riau bicara TKA memang tidak seperti sebesar yang ada di wilayah-wilayah yang lain. Ya, walaupun
di Riau ini ada beberapa perusahaan yang datangkan TKA Cina, tapi tidak begitu banyak. Tapi saya dengar kemarin dari pihak pemerintah sini sudah melakukan inspeksi, sudah mendata kembali mereka-mereka itu, mulai dari status sebagai pekerja asingnya, status dokumen-dokumennya. Tapi tetap kita waspada. Nah, artinya kalau mengenai kondisi di Riau, mengenai kebangkitan komunis itu, tetap kita intinya waspada. Ya, karena dia pasti ada di mana-mana. Apakah Ustadz melihat kira-kira sudah ada gerakan itu di Riau, Ustadz? Gerakan Ya, kalau komunis kita itu? secara nyata memang belum. Belum ya? Tetapi kalau secara ada pola-pola tertentu, Yang kan, sama mirip dengan pola dengan cara berpikir, komunis ya? cara berpikirnya, cara hal yang lainnya mungkin sudah mulai ada, ya kan, sudah mulai ada. Tapi kalau secara fisik atau secara nyata mereka berkumpul, itu memang kita belum menemukan ya. Tapi secara pikiran, secara pandangan, secara menyikapi sesuatu peristiwa hari ini, nah itu kan sepertinya pikiran-pikiran yang menjadi pikiran yang ada di paham-paham komunis itu. Nah itu, karena kan PKI itu kan sekarang ini kan dia membangun pola baru ya. Neo PKI itu ya bukan pola-pola seperti lama, tapi bentuknya sebenarnya hampir sama, cuma model istilahnya saja. Direhab gitu. Nah, untuk mereka melakukan strategi ya. Direvisi ya. Strategi. Dengan strategi yang baru tapi Iya. masih pola yang lama. Betul. Iya. Itu aja. Pokoknya kalau mereka sudah anti dengan ulama, tidak suka dengan pengajian, tidak suka dengan kegiatan-kegiatan keislaman, sudah mulai mengkriminalisasi para ulama, mengkriminalisasi para ustadz dan sebagainya, membatasi kegiatan-kegiatan ibadah umat Islam, itu sudah mulai harus kita perhatikan itu. Ya, di Iya bangsa kan? ini memang komunis sangat benci dengan Iya. para ulama umat Islam Iya, khususnya ya. Jangan sampai kita katakan itu karena aturan yang ada. Tidak, kita harus memperhatikan setiap aturan yang keluar itu kalau sudah mempersempit ruang yang berhubungan dengan kemaslahatan umat, itu sudah kita harus pikirkan. Jangan-jangan ini sudah masuk intervensi dari mereka komunis itu sendiri. Wah, bahaya sekali. Oh iya, kita harus tetap waspada. Hari ini memang kita diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap terutama mengenai kebangkitan komunis, PKI, dan umat harus mengokohkan persatuan-kesatuannya. Sekarang ini kita harus, itu yang harus kita kuatkan. Jangan sampai kita lengah, jangan terlalu banyak tidur kita ini. Kalau terlalu panjang tidur kita, ya sebenarnya kan pedang-pedang mereka itu sudah ada di hadapan jantung kita. Musuh-musuh Islam itu sudah di depan kita. Sudah di jantung ya, tinggal didorong aja. Iya, dorong aja. Nah, ini yang harus menjadi tugas-tugas kita sekarang di tengah-tengah umat untuk mengokohkan mereka, mengokohkan ukhuwah Islamiyah, persatuan kesatuan umat. Ya, kita nggak usah lagi bicara-bicara perbedaan-perbedaan yang membuat kita itu Tidak produktif. tidak produktif, dan karena itu juga tidak akan Hanya pernah selesai. soal beda kunut tidak Nah, kunut, nah, doa masalah- berjamaah tidak berjamaah. Itu tidak menjadi pembahasan yang paling inilah. Ya, Apalagi hanya soal pendukung bola. Betul. Tidak produktif sekali. Iya. Yang penting itu sekarang itu. Nah, intinya seperti itu. Jadi intinya kita waspada sambil menyusun kekuatan dengan bersatunya Bersatu umat Islam. umat. Kita ajak umat bersatu. Kita jaga umat tetap bersatu. Jangan bercerai-berai. Karena kalau bercerai-berai kan itu sangat yang tidak disukai kan. Karena sebagaimana yang Allah katakan dalam surah ketiga itu kan, surah Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a Wala tafarraqu. wala tafarraqu. Ya, kita itu diminta untuk tetap berpegang teguh Ya Allah. dengan tali ini, dengan tali agama Allah ini, wala tafarraqu, itu jangan kita bercerai-berai. Karena perbuatan bercerai-berai itu perbuatan yang tidak disukai. Nah, tugas kita sekarang itu untuk mengantisipasi yang kita nggak tahu nih ke depan ini apa yang terjadi. Sekarang kan kita sudah bisa melihat, ya kan, sudah bisa dirasakan, ya kan, bagaimana ulama kita dikriminalisasi, ulama kita dituduh sana sini, dibilang tidak Indonesia dan sebagainya. Tidak cinta NKRI. Ya, sedikit menyampaikan sesuatu yang ini adalah bagian dan tugas ulama untuk mengingatkan, tapi dikatakan itu akan
melakukan sesuatu yang tidak baik kepada penguasa, Makar gitu ya, tidak cinta NKRI. akhirnya mereka diproses secara hukum. Nah, ini kan bicara ketidakadilan jadinya kan. Nah, kita nggak tahu. Yang penting kita harus tetap waspada intinya. Ya, ini ada ulama kita nih Ustaz, yang baru saja dikeluarkan dari penjara, kemudian ditangkap lagi hanya gara dianggap melanggar peraturan PSBB, lockdown gitu. Bagaimana tanggapan Ustaz? Ya, itu kan sudah menjadi skenario rezim ini. Habib Bahar ya? Iya, saya kira apa yang dirasakan oleh Habibana, Habib Bahar Smith, ya saya kira mungkin orang semua sudah tahu lah, ya. Karena ini adalah skenario atau kejahatan terstruktur ya untuk melemahkan perjuangan umat, ya kan, salah satunya menjauhkan beliau dari umat, kan begitu. Nah, kalau masalah PSBB ya negara juga melanggar banyak Konser ya? melanggar aturan itu sendiri kan. Nah, tapi kan cukup dengan minta maaf, ya kan? Sebenarnya bukan PSBB, tetapi karena beliau ini adalah seorang pejuang yang menyampaikan yang hak itu, menyampaikan kebenaran itu dengan lantang, ya kan, untuk kepentingan, bukan kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan keluarganya, untuk kepentingan bangsa dan negara. Tetapi bagi kelompok-kelompok yang berada di dalam lingkaran negara ini, rezim ini menganggap sesuatu yang berbahaya, maka beliaulah diproses, ditangkap, dan hari ini dipindahkan. Tapi beliau, jadi kesimpulannya ya kriminalisasi juga begitu Ustaz. oh iya, kalau itu sudah menjadi bagian yang mungkin antum sampaikan tadi, karena memang sudah, ini kan sebelum ini kan sudah terjadi. Semua ulama-ulama yang tidak bersama dengan rezim ini ya dianggap sesuatu yang berbahaya, itu aja, ya kan? Kalau ditanya sama rezim pemerintah ini, dia katakan mereka tidak melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Nah, kalau tidak melakukan kriminalisasi terhadap ulama, itu perbuatan apa? Nah, itu cara menghadapi ulama bukan menangkapnya, bukan menuduh yang lain-lain, kan begitu tuh. Nah, kalau penguasa itu penguasa yang baik. Tapi kalau sudah main proses hukum, ini kita bicara negara hukum, sedang mereka saja tidak menegakkan hukum. Siapa bilang negara ini, rezim ini menegakkan hukum? Mereka banyak melanggar hukum, tapi tidak ada proses yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi penegak kalau hukumnya kan mereka Ustaz. Iya, tidak bisa juga. Kita ini kan di mata hukum itu kan kedudukannya sama. Iya, iya. Nah, sebagai negara hukum itu kan begitu, ya kan? Walaupun dia pejabat, walaupun dia menteri, Ya. maka tetap ditegakkan dan diproses secara hukum yang berlaku. Itu aja intinya. Iya, iya. Nah, jadi seperti itu. Berarti kalau seperti itu kesimpulannya, jika aparat hukum dia melanggar, ikut juga melanggar hukum, lalu kepada siapa dong kita mengadu Iya. kan? Makanya saya rasa perlu umat Islam itu jihad politik, begitu Ustaz. Oh ya, penting. Jadi saya juga harus menyampaikan pada kesempatan ini, umat Islam itu jangan sampai buta politik. Umat Islam itu jangan sampai alergi terhadap politik. Jangan ikut-ikut menganggap politik ini dikait-kaitkan dengan persoalan-persoalan agama yang kita anut ini. Karena politik itu adalah bagian dari agama, dan kewajiban umat harus menjalankan itu sesuai dengan ketentuan ajaran yang diajarkan. Berarti politik itu bagian dari syariat Islam. Bagian. Jangan alergi dengan politik. Kalau kita jauh dari politik, sudah, kita nggak urus politik, kita diam terhadap politik, kita nggak mau ikut politik karena dia katakan politik itu kotor dan sebagainya. Nah, ketika diisi oleh orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak berjuang untuk menegakkan aturan agama ini, aturan yang telah diberikan oleh Allah ini, ditetapkan sama Allah ini, nah, ini akibatnya nih. Karena ketika mereka berkuasa, mereka mengeluarkan kebijakan, mereka mengeluarkan regulasi, aturan yang ada. Ternyata aturan itu ternyata merugikan Umat Islam. Islam. Nah, makanya umat juga harus melihat siapa yang harus dia pilih dengan baik, orangnya bagaimana, apa misi perjuangannya, itu penting. Jangan yang dipilih orang yang punya uang tapi orangnya tidak jelas, hanya bisa memberi uang, tapi orang ini bukanlah orang yang punya niat
dalam menegakkan kebenaran itu. Jadi kenali betul Penting. akhlak orang yang akan Ya, dipilih begitu. umat Islam harus penting, dan kalau perlu orang-orang baik dan umat Islam ini harus mengantarkan orang-orang baik untuk menguasai ini. Jadi umat Islam ini harus cerdas dengan politik, dengan kekinian hari ini. Ya. Nah, kalau misalnya cerdas ini artinya cerdas memilihnya, cerdas memberikan haknya, cerdas memberikan amanahnya kepada siapa. Jadi bukan karena faktor yang lain. Karena masalah politik ini harus, karena ini sudah kita rasakan hari ini. Karena peristiwa ini sudah pernah digambarkan di masa-masa fase reformasi, ya kan? Ketika itu kan kita bisa lihat itu. Akhirnya apa? Sikit-sikit ini agama jangan dibawa politik. Ya kan, agama itu suci, politik itu kotor. Siapa bilang politik itu kotor? Jangan kampanye di masjid. Jangan kampanye di masjid. Sebenarnya mereka bukan kampanye di masjid. Mereka itu menyampaikan penjelasan dan kecerdasan terhadap kepentingan umat. Kan tidak ada orang di masjid, pilihlah saya. Nggak ada juga. Paling dia menyampaikan politik yang baik. Nah, cuma kadang ini kan, itu saya bilang tadi. Sehingga akhirnya menjauhkan umat ini dari sikap politik. Dan ternyata hasilnya sekarang kita lihat ini diisilah oleh para penjahat, orang yang tidak benar, orang anti-Islam, orang yang tidak suka dengan Islam, orang-orang yang memang ini merusak Islam. Dan akhirnya apa? Kita ditekan dengan aturan. Aturan ini mengikat, ya kan? Ketika mereka mengeluarkan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, suka atau tidak suka, mengikat kepada kita. Iya dong. Nah, itulah akibatnya kan. Nah, makanya kita harus dorong, umat harus memantapkan sikap politiknya ke depan dengan cerdas. Memantapkan sikap politiknya ke depan dengan cerdas untuk memberikan sikap politiknya kepada orang-orang yang berjuang untuk agama ini. Itu, kalau ini mau selamat, ya salah satu jalannya itu. Politik ya? Iya, salah satu sarana politik ini. Kalau tidak terjun ke politik secara langsung, berikan hak suaranya dengan baik gitu, jangan sampai salah. Nah, kan sampai hari ini juga masih terjadi kok, ya kan? Kalau disampaikan, yang memberi, yang menerima jatuh ke dalam sobokan, hukumnya neraka, ya. Tapi 2 hari sebelum pencoblosan datang serangan fajar, terima juga. Ini kondisi, ya kan? Nah, tugas kita juga harus banyak memberikan pencerahan-pencerahan, ya kan? Kadang banyak juga orang yang kalau nggak ada serangan fajarnya nggak mau memilih sama sekali. Nggak mau memilih sama sekali. Kalau kita tidak memilih, mereka sangat bersyukur. Akhirnya yang memilih orang-orang mereka. Iya. Nah, orang di sisi sana ya. Iya. Nah, tapi saya yakin dengan perjalanan beberapa kali pesta demokrasi di Indonesia ini ada peningkatan. Nah, jadi umat masyarakat sudah mulai cerdas, sudah mulai paham, ya kan? Nah, mudah-mudahan nanti di periode-periode selanjutnya itu akan memberikan kekuatan yang baik dengan hasil yang baik, dengan orang-orang yang baik, mereka dudukkan untuk berjuang untuk umat itu, ya kan? Nah, jangan sampai alergi dengan politik. Siap. Begitu. Oke, saya rasa luar biasa diskusi kita hari ini. Menurut saya, menurut Anda yang mendengarkan, silahkan simpulkan masing-masing. Saya tidak akan pernah mewakili Anda untuk menyimpulkan apa yang Anda dengar. Silahkan simpulkan di hati Anda masing-masing. Saya hanya seorang fasilitator, bertanya, tak akan pernah saya menyimpulkan sendiri. Kemudian silahkan simpulkan di hati Anda masing-masing. Itu 1 jam lebih ini. Terima kasih tak terhingga kepada Ustaz Hadi Hasibuan, Ketua Persaudaraan Alumni 212. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ustaz untuk umat Islam yang ada di Riau, mungkin secara singkat, silakan Ustaz. Iya, khusus kita di wilayah Provinsi Riau ini, saya mewakili dari Persaudaraan Alumni 212 Provinsi Riau mengajak kepada kaum muslimin wal muslimat, umat Islam yang ada di Riau khususnya, untuk senantiasa mengokohkan persatuan dan kesatuannya, menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita dengan baik, agar kita tetap senantiasa bisa menjaga kebersamaan itu. Kita tidak dipisahkan dengan wadah-wadah yang kita ikuti hari ini, tetapi
kita harus menyatu dengan satu kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, itu yang harus kita kokohkan sebenarnya. Nah, kalau ini sudah bisa kita bangun bersama secara baik, nah, insya Allah kita akan bisa berjuang dan menjaga kepentingan umat Islam yang ada di Riau itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa diperhatikan, bisa menjadi sesuatu yang dilaksanakan nanti bersama-sama. Ya, kami dari persaudaraan alumni tetap akan membuka kebersamaan ini dan akan tetap membuka proses untuk saling menguatkan. Ya, kita akan tetap akan melakukan proses saling menguatkan. Nah, doakan saja, ini kebetulan terakhir ini saya mau sampaikan, kita juga sudah melakukan pengokohan dengan mengumpulkan para tokoh-tokoh, ulama-ulama yang ada di Riau, termasuk pengasuh-pengasuh pondok pesantren. Nah, hari ini kita sedang melakukan sebuah proses diskusi keumatan, namanya itu adalah Forum Komunikasi Ulama dan Tokoh Islam Bersatu. Nah, ini kita sedang melakukan penguatan dari semua lintasan yang diisi oleh pengasuh-pengasuh pondok pesantren, kemudian para tuan-tuan guru, para ulama, para tokoh-tokoh umat Islam dalam wadah ini. Dan ini akan kita terus bangun bagaimana kita bisa mendiskusikan, mencari solusi terhadap kondisi umat dan juga bangsa dan negara ini. Khusus kita di Riau, ya mudah-mudahan nanti kita bisa saling mengokohkan di antara kita. Mungkin barangkali itu bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hadi Hasibuan. Jangan lupa kepada pemirsa Meroji TV, acara inspirasi ini, bantu like, share, komen, dan subscribe untuk dukungan terhadap channel kita ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.